Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope that you all alright and you still blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. In this video we will learn about something on science on 7th grade of bilingual kelas SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Jadi dari video ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang science. Oke. Nah, untuk kalian yang belum makan, silahkan makan terlebih dahulu supaya kita punya energi untuk berpikir dan kita punya energi untuk belajar. Nah, dari nasi yang sering tersedia dalam meja makan setiap hari, pernahkah kita berpikir dari mana asal nasi yang selalu tersaji di meja makan tersebut? Nah, coba kita pikirkan bersama-sama. Nasi yang selalu tersaji di meja makan setiap hari adalah hasil dari sebuah proses panjang seperti terlihat pada layar. Sini petani mulai dari membajak sawah, kemudian menyemai bibit sampai bibitnya tumbuh menjadi padi muda, kemudian menanamnya sampai akhirnya menuainya atau memanen padi tersebut. Setelah dipanen, padi tidak bisa langsung dikonsumsi, tetapi harus melewati beberapa proses lagi, misalkan proses penjemuran, penggilingan, dan seterusnya, sampai kemudian bisa menjadi beras, dan beras tersebut kita masak dan kita makan. Nah, dari proses panjang tersebut, maka kita harus selalu bersyukur setiap hari selalu ada nasi tersedia di meja makan kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, dari mana asal nasi yang selalu tersedia di meja makan kita setiap hari? Nah, itu menjadi awal pembuka pembelajaran melalui video ini. So, we will discuss about plant organs on 7th grade of bilingual class SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. The objectives of this video or the aim of this video, tujuan dari video ini, after these topics you should be able to, setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat describe the function of plants organs, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian penyusun tanaman. Next, let's get started. On the screen show sunflower plants and coconut tree. Ditampilkan tanaman biji bunga matahari dan pohon kelapa. Tentu saja kita pernah tahu tentang tanaman biji bunga matahari dan pohon kelapa, meskipun mungkin belum semua pernah melihatnya secara langsung, tetapi pasti kita semua sudah tahu. Muncul lagi pertanyaan, what is difference between plant and tree? Apa ya perbedaan dari plant atau tumbuhan and tree atau pohon? Apakah ada perbedaan antara tanaman dan pohon? Silahkan dicari tahu. Next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas tentang vocabulary atau kosakata yang akan kita gunakan dalam bahasan terkait dengan plant organs. Yang pertama, main berarti utama. Kemudian plant berartinya tanaman, tree pohon. Nah, dari katanya saja sudah berbeda, tanaman dan pohon. Kalau tanaman itu plants, kalau pohon itu tree. Jadi silahkan dicari tahu apa perbedaan antara tanaman dan pohon. Lanjut, kosakata yang akan kita gunakan selanjutnya adalah leaf atau daun. Nah, untuk daun ini ada dua versi. Ada yang menulisnya L-E-A-F leaf dan L-E-A-V-A. Kalau ini perbedaan antara British and American, leaf and leaf. Kalau artinya sama-sama daun. Jadi kalau misalkan di buku tertulis leaf dengan F atau leaf dengan V, kalian tidak bingung lagi. Itu artinya sama-sama daun. Lanjut, stem batang, kemudian root artinya akar, kemudian absorb artinya menyerap, sunlight cahaya matahari. Sunlight bukan alat cuci piring ya, tapi sunlight itu adalah cahaya matahari.
seed, biji. Kemudian soil, tanah. Nah, ini adalah 10 kosakata yang akan kita gunakan dalam bahasan plants organ. Mungkin saja ada lebih dari 10 kosakata ini, tetapi yang menjadi kosakata kunci atau kata kunci dalam bahasan plants organ adalah kurang lebih 10 kata ini. Ada juga nanti flowers atau bunga, tapi pasti kalian semua sudah tahu bahasa Inggrisnya bunga adalah flowers. Baik, Bapak ulangi. Vocabulary atau kosakata dalam bahasan ini ada main, utama, plant, tanaman, tree, pohon, leaf, daun, stem, batang, root, akar, absorb, menyerap, sunlight, cahaya matahari, seed, biji, soil, tanah. Silahkan dihafalkan, silahkan dijeda atau di pause video ini kemudian kalian hafalkan 10 kosakata yang akan menjadi modal kita untuk mempelajari bab plants organ. Okay, let's get started. On the screen showed the picture of sunflower plants, gambar dari tanaman biji bunga matahari. Kita coba identifikasi ada apa saja yang bisa kita amati. Kemudian di dalam tanah menancap akar dari tanaman biji bunga matahari tersebut, menjulang tinggi batang, kemudian dari batang tumbuh daun sampai ke bunga. Dalam video ini, kita garis bawahi ada 4 organ utama penyusun dari tumbuhan. Yang pertama ada akar. Tadi di awal video, akar itu bahasa Inggrisnya adalah root. Kemudian ada batang atau stem, ada daun, leaf, kemudian di sini ditampilkan gambar bunga, maka organ terakhir dari tanaman biji bunga matahari adalah flowers atau bunga. Next. Oke, nah di layar ditunjuk dengan anak panah, berarti ini adalah organ akar atau root. The function of root is absorb mineral and water from the soil. Absorb mineral and water from the soil. Artinya, tadi absorb adalah menyerap. Hingga fungsi dari akar adalah menyerap mineral dan air from the soil, dari tanah. Nah, itulah fungsi dari akar. Kita lanjut. Stem atau batang. The function of stem is distribute the mineral and water that absorbed by the root. Also the result of the photosynthesis process. Panjang ya kalimatnya. Mari kita artikan bersama-sama. Distribute the mineral and water artinya mendistribusikan atau mengedarkan atau bahasa sederhananya mengalirkan mineral dan air that absorbed by the root artinya yang diserap oleh akar. Also the result selain itu juga menyalurkan of the photosynthesis process, hasil dari proses fotosintesis. Jadi fungsi dari batang adalah menyalurkan atau mendistribusikan mineral dan air yang diserap oleh akar. Selain itu juga menyalurkan hasil fotosintesis. Kemana disalurkannya? Ke seluruh bagian tumbuhan. Okay. That is the function of stem. We go on. The next organ is leaf atau daun. Nah, di video ini Bapak pakai leaf dengan penulisan L-E-A-F, bukan yang pakai V ya, tapi sama saja. Leaf has the function, the main organ for photosynthesis, consists of chlorophyll. It changes carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Kita artikan sama-sama. The main organ for photosynthesis. Artinya, organ utama untuk fotosintesis. Consist of chlorophyll. Di dalam daun terdapat klorofil.
Di SD, kalian pernah belajar tentang klorofil. Klorofil adalah salah satu zat yang membuat tanaman terlihat berwarna hijau. It di sini berarti klorofil. Change carbon dioxide and water, mengubah karbon dioksida dan air, into glucose and oxygen, menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa itu bahasa sederhananya adalah makanan bagi tumbuhan itu sendiri, sehingga tumbuhan bisa tumbuh meskipun tidak melalui proses makan seperti manusia. Manusia kan makan melalui mulut ya, mencari sumber makanan, misalkan protein hewani, protein nabati, kemudian diolah, dalam artian dimasak, dimakan, kemudian menghasilkan energi. Tetapi jika tumbuhan, dia tidak melalui proses makan seperti manusia pada umumnya, melainkan melalui proses fotosintesis. That is the function of leaf atau daun. The last, flowers atau bunga. Bunga adalah the reproduction organ of the plants. Nah, tidak Bapak tampilkan nih translate-nya. Mari kita translate sama-sama tanpa teks. The reproduction organ berarti organ reproduksi of the plants, dari tanaman. Di SD kalian pernah belajar tentang benang sari dan putik. Jadi ada beberapa bunga yang memperbanyak dirinya atau menghasilkan keturunan melalui bunga, dan ada juga beberapa tanaman yang menghasilkan keturunan melalui biji atau seed. Nah, itu tadi ada 4 organ utama dari tumbuhan. Yang pertama tadi adalah root, kemudian yang kedua adalah stem, yang ketiga leaf, yang keempat flowers or seed. Nah, that's the 4 main organ of the plants. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Nah, di akhir video kita coba munculkan lagi gambar di awal tadi. Silahkan dijawab, mengapa tanaman padi dapat menghasilkan beras? Proses apa yang dilakukan oleh tanaman padi ini sehingga dapat menghasilkan beras? Nah, pertanyaan ini menjadi penutup video. Silahkan kalian diskusikan, silahkan kalian jawab. Jika ada yang kurang jelas dalam video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kemudian diperbaiki. That's the end of this video about plants organ. The next video we will learn about human organ systems. That's all the plant organ content. I will close this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.